Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru, bab tentang tabah dalam penderitaan. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 134. Leres nggih. Itu lengkapnya ayatnya tentang ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mau berbagi walaupun dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Bukan tidak marah ya, tapi bisa menahan marahnya. Jadi kalaupun marah, marahnya terkendali. Dan mereka juga pemaaf bagi manusia, jadi mudah memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu aktif berbuat baik. Jadi bukan sekedar berbuat baik, tapi memang dia aktif berbuat baik. Makanya orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama, dia mau berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang nggak usah dibahas, gampang itu. Asal mau ya, gampang lah. Tapi tetap mau berbagi dalam keadaan sempit itu bukan hal yang mudah. Jadi berbagi dalam keadaan sempit itu bukan hal yang mudah.
Ya saya nggak tahu pernah ngalamin nama badan jenengan nggih. Ya kalau pernah ngalamin ya bersyukurlah pada Allah. Kalau di saat sempit itu kita masih mau berbagi. Saya ulang itu bukan hal yang mudah. Enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Tapi jangan juga dipakai dalil untuk nodong orang ya. Ada orang lagi nggak bisa minjemin, terus ingat firman Allah dalam Al-Quran. Ini ayat untuk orang yang berbagi, tidak untuk orang yang minta bantuan. Nanti kalau ini dipakai untuk orang yang minta bantuan, dipakai dalil untuk menekan orang-orang yang kesulitan sekalipun untuk tetap berbagi. Monggo. Nah, terutama tetap mau berbagi pada hal-hal yang sifatnya wajib terutamanya. Seperti misalnya seorang suami kepada istri dalam bentuk nafkah. Dalam kondisi sulit, sebagian suami itu ada yang menyerah dengan mengatakan, wis aku gak iso apa-apa maneh, aku gak iso nafkahi sampean, wis sampean. Nah, jadi nyerah, jadi sudah menyerah gitu aja. Nah, kalau merujuk kepada arahan Al-Quran sebenarnya ya, kalau kita merujuk pada surah At-Tolak ayat 7, itu arahannya seorang suami kan gini, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seseorang itu tetap memberikan nafkah berdasarkan pada kelapangannya. Jadi kalau suami lagi lapang, itu hendaklah dia menafkahi istrinya berdasar pada kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan siapapun yang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia tetap menafkahi, tapi berdasar pada apa yang Allah berikan kepada dirinya. Artinya semampunya, tetap berusaha walaupun semampunya. Kata Allah, la yukallifullahu illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Betul, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Betul enggak? Ayat 7 la yukallifullahu nafsan, betul enggak? La yukallifullahu langsung ma ataha. Enggak pakai nafsan. Ya. Oh, pakai nafsan. Lagi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak bebani seseorang itu kecuali berdasarkan pada apa yang Allah berikan kepadanya, semampunya gitu maksudnya. Tapi ada janji Allah di situ. Kalau misalnya seorang suami berusaha tetap menafkahi istrinya walaupun semampunya ya. Kalau seorang anak berusaha tetap berbakti pada ibunya walaupun semampunya. Jadi enggak gampang menyerah gitu loh. Nah, maka kata Allah apa? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Itu janji Allah itu. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Jadi kadang ada masa di mana harus memaksakan diri gitu loh maksudnya. Ya tentu semampunya. Kalau dulu ketika uangnya lancar mungkin tiap hari. Sekarang karena nggak lancar ya mungkin sepekan sekali atau mungkin sebulan sekali. Tapi ada yang diberikan gitu. Sepurane mah ya habis pensiun mah gak ada duit kok gak kagak maning mah. Ya sak ono-ono iki mah ya trimohon mah itu Allah janji. Atau anak kepada orang tua walaupun kondisi sulit berusaha menyisihkan sebagian hartanya untuk orang tuanya. Dia ada kan. Orang Jawa bilang dia ono-ono. Kalau untuk orang tua, untuk mertua itu di ono-ono gak ono dia ono-ono mbuh apa carane wis. Ya walaupun memang enggak bisa banyak, uangnya enggak banyak. Allah nggak tuntut yang banyak juga, uangnya nggak banyak. Tapi Allah janji dalam ayat itu. Dan janji Allah itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Yaitu apa janjinya? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Jadi kalau untuk yang skalanya wajib begitu, usahakan ditetapi walaupun tentu semampunya, itu seperti itu. Tapi daripada hal yang sifatnya pilihan, oke lah itu pilihan ya. Contoh misalnya jenengan selama ini jadi donatur sebuah lembaga. Ya namanya ekonomi kan lagi pasang surut misalnya gitu ya. Lagi surut nih. Kalau mau tetap berbagi walaupun tidak sebanyak biasanya bagus.
Kalau misalnya angkat tangan ya tidak ada masalah. Aduh, belum bisa ngasih ini sekarang, mohon maaf ya, tidak ada masalah. Karena itu pilihan. Yang tadinya sifatnya wajib kayak ke orang tua. Kalau orang tua tidak mampu maksudnya, anak mampu orang tua tidak mampu, atau anak mampukan diri untuk orang tuanya, misalnya orang tuanya tidak mampu, atau suami ke istri tadi misalnya. Nah, dan nanti sebaliknya ya, orang tua ke anak, kalau orang tua mampu anak tidak mampu misalnya, wis ya pacarani lah. Nah, itu jangan dikira nanti perjuangan yang sifatnya ring satu yang wajib ini, itu Allah tidak peduli. Allah janjikan saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Udah yakin aja sama janji Allah, yakin aja udah. Nah, tapi kalau untuk yang sifatnya pilihan, hukumnya sunnah tadi, oke lah, boleh kita misalnya mundur. Tapi kalau kita berusaha tetap walaupun mungkin tidak sebanyak yang biasanya, ya silakan saja. Ya, jadi ya letak mau tetap berbagi dalam keadaan sempit itu ya daripada tadi itu tetap menyisihkan walaupun mungkin tidak banyak karena uangnya nggak banyak memang, itu seperti itu. Nah, ini saya ulang ya, enak ngomongnya, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Ya walaupun kadang macam-macam orang yang kita bantu itu ya. Kalau yang wajib tadi nggak usah dibahas lah. Yang sunnah inilah, yang sifatnya nggak wajib ini kadang orang yang kita bantu itu macam-macam. Jadi ada kalanya ketika kita berhenti bantu, ditagih seolah-olah sebagai sebuah kewajiban, padahal bukan kewajiban. Padahal kita sudah menyampaikan udzur. Itu yang saya pernah cerita di sini. Ada seorang kakak diuji oleh Allah punya saudara laki-laki yang punya penyakit mualas. Jadi sama kakak-kakaknya suruh nikah. Siapa tahu kalau dia punya istri dia mau kerja gitu. Begitu nikah ternyata masih mualas juga. Kata saudara-saudaranya suruh punya anak. Siapa tahu kalau punya anak nanti ternyata punya anak masih mualas juga. Akhirnya kakak-kakaknya sepakat patungan sebulan bulan untuk adik laki-laki ini. Patungan tiap bulan kakak-kakaknya. Satu saat jamaah saya yang orang Grand Prima Bintara itu, dia bilang, aku izin ya bulan ini nggak ngasih dulu. Aku ada perlu. Bulan ini nggak ngasih dulu, ada perlu. Kakaknya habis diwelek-elek itu. Jadi padahal kakaknya ini bertahun-tahun ngasih tiap bulan, hanya izin sekali. Atau untuk beberapa waktu nggak ngasih dulu lah karena ada perlu kan, namanya orang ada perlu kan. Entek ngamek diwelek-elek kakaknya ini, dilupakan semua kebaikannya. Kan aneh itu. Sifatnya bantuan, bukan kewajiban kok dianggap kewajiban. Nah kadang wonten yang ngalami gitu mungkin ya. Karena kita sering bantu satu saat karena namanya orang kan ada keperluan sehingga kita tidak bisa bantu, itu ditagih. Kok nggak bantu lagi? Ada keperluan. Sehingga pas pandemi kemarin itu ada jamaah cerita sama saya. Beliau ini jadi donatur di sebuah rumah yatim atau apa saya nggak paham itu. Nah satu saat pandemi kan, beliau ini pengusaha travel. Pengusaha travel kan pas pandemi kan tahu sendiri. Ya Allah, gak karu-karuan lah kondisinya itu. Nah itu karena kondisi ekonomi lagi kacau, beliau nggak bantu. Nggak jadi donatur, nggak ngasih bantuan lah untuk masa-masa pandemi itu. Terus di WA sama pihak panti asuhan itu, kok ibu nggak ngasih lagi katanya. Jadi sampaikan bahwa kondisi sulit. Akhirnya ini saya kirim seadanya. Masih mau ngirim itu seadanya. Habis kata-katain itu, gara-gara ngirimnya nggak sebanyak biasanya. Iya, itu kan nggak bener itu. Inilah kadang kita dihadapkan pada situasi di mana ada sebagian orang itu karena udah keenakan dibantu, terus dianggap bantuan itu sebagai kewajiban. Nah, padahal bukan kewajiban, padahal itu sebatas pada perbuatan sunnah atau pilihan yang dia sewaktu-waktu bisa saja mengalihkan ke orang lain, bukan kewajiban kok. Itu seperti itu. Tapi ya itulah kita ya, dalam agama tetap dituntut untuk mau berbagi. Berbagi dalam kondisi sulit itu menyebabkan nilai yang kita keluarkan itu berbeda dengan kalau kita dalam kondisi lapang. Itu begitu. Jadi kalau kita dalam kondisi lapang itu beda dengan kalau kita dalam kondisi sulit. Sambil contoh gini. Bagi seorang yang kaya raya 100.000 dimasukkan ke kota amal masjid, itu bisa jadi di sisi Allah nilainya biasa.
Kenapa? Karena yang mengeluarkan uang itu 100 ribu itu nggak ada apa-apanya dan dia mudah mendapatkannya. Walaupun tetap berpahala insya Allah. Tapi bagi tukang becak yang untuk dapat 100 ribu dia mesti genjot becak sekian kilometer dan belum tentu sehari dapat segitu, dia bisa mengeluarkan angka yang sama dengan pengusaha tadi itu, tentu di sisi Allah terlepas dari ikhlas atau tidak ikhlasnya ya, secara kasat mata dohirnya itu tukang becak itu lebih utama. Kenapa? Karena dia rela menyisihkan kepentingan pribadinya yang sebenarnya sangat butuh dengan uang itu demi rumah Allah, demi perjuangan di jalan Allah. Itu seperti itu. Kalau ada orang kaya memberikan bantuan sekian ratus juta, mungkin tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena memang dia baik-baik saja. Tapi ada sebagian orang itu rela membantu orang lain dengan pertaruhan dia sendiri nggak makan. Pertaruhannya nyawa bagi sebagian orang itu. Bisa sampai segitu. Cuman kan orang nggak tahu aja. Itu seperti itu. Nah makanya saya ulang sekali lagi, di semua kondisi baik lapang maupun sulit, ketika kita punya semangat untuk tetap berbagi walaupun semampu kita, maka disitulah disebut sebagai orang yang bertakwa tadi itu. Nah, terus kemudian bisa menahan marahnya. Terus tidak bisa marah tapi dia bisa mengendalikan marahnya dan mudah memaafkan sesamanya. Dia mungkin bisa membalas tapi dia lebih suka memaafkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Asy-Syura ayat 43. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh bagi orang-orang yang sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Dengan kata lain, kalau kita ingin diutamakan oleh Allah, pertama jadilah orang yang sabar. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang suka memaafkan. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan atau diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang masuk surga nanti, Bu, kalau kata Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat 24, malaikat itu mengucapkan salam kepada ahli surga itu dengan ucapan apa, Bu? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 nggih. Ayatnya ayat 24. Monggo dibaca bukus terjemahannya. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan. Ya. Itu ucapan selamat dari malaikat kepada orang yang masuk surga. Atau ada mata itu ucapan dari Allah kepada ahli surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi di antara sebab kenapa orang masuk surga karena sabar. Makanya kalau diuji dengan sesuatu yang menguras kesabaran, untuk menguatkan hati, kita katakan dalam hati kita, ini kesempatan saya untuk dapat tiket masuk surga. Ini kesempatan kita dapat tiket untuk masuk apa? Surga. Kalau misalnya di antara kita ada yang banyak punya masa lalu yang mungkin kacau balau lah hubungan kita baik dengan Allah maupun dengan sesama, maka tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Dahului dengan taubat, perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan sesama, nanti Allah yang akan menyempurnakan. Nah, saya sendiri menyaksikan beberapa orang yang di televisi itu yang atau di beberapa media yang cerita tentang masa lalunya yang luar biasa berantakannya. Tapi begitu dia meniti jalan Allah, dia taubat, dia bersama perbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesamanya, pelan-pelan satu persatu kehidupannya ditata oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, bahkan masa lalunya pun itu tidak menjadikannya ke depannya menjadi buruk.
karena yang lalu biar berlalu. Nah, kedepannya yang penting itu, dan yang lalu yang kurang itu insya Allah disempurnakan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan setelahnya itu seperti itu. Namun seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih bersih. Jadi seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih bersih. Ya, yang penting bagaimana kita fokus memperbaiki ke depannya, mentaubati yang lalu dan memperbaiki apa yang akan kita jalani. Kalau Islam memperbaiki, dalam Islam itu memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama sekaligus. Tidak boleh di salah satunya, harus dua-duanya sekaligus dalam Islam itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau berbuat baik pada sesama itu, Bu, prinsipnya kalau kita mau bicara idealnya, Bu ya, itu kita bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Itu idealnya, angka idealnya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hubungan dengan sesama, idealnya kita bermanfaat bagi sesama kita. Karena saya ulang tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, tapi nun sewu nggih, fakta di lapangan tidak semua orang lantas bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Maka paling tidak yang kedua, kalau tidak bisa bermanfaat bagi yang lainnya, paling tidak jangan meresahkannya, jangan mengganggunya. Itu paling tidak itu. Karena menjadi orang yang tidak mengganggu itu sudah bermanfaat itu. Itu sudah bagus itu. Walaupun nilainya C, tapi lumayan daripada kita mengganggu. Jadi kalau tidak bisa bermanfaat bagi yang lainnya, paling tidak jangan meresahkan yang lainnya. Itu paling tidak itu. Allahu Akbar. Tapi kalau tinggal di tengah masyarakat harus siap dengan fitnahan kanan kiri. Karena jangankan kita bicara, kita diam saja kadang masih ada yang menyalahpahami. Atau dia harus sabar. Sabar lagi. Harus sabar lagi. Wa an Abi Hurairah, dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, sungguhnya ada seorang lelaki, qala yang beliau berkata, apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali, sungguhnya saya punya kerabatan, seorang kerabat, asiluhum, yang aku menyambung hubungan dengan mereka, tapi wayaqta'uni, tapi mereka justru memutus hubungan denganku. Kalau bahasa sederhananya, aku udah berusaha memperbaiki hubungan dengan dia, tapi dia malah memutus hubungan dengan saya. Wa uhsinu ilaihim, dan aku berusaha berbuat baik pada mereka. Wa yusi'una ilayya, mereka malah berbuat yang tidak baik kepada saya atau menjahati saya. Air susu dibalas dengan air tuba. Wa ahlumu anhum wa yaj'aluna alayya, dan saya berusaha bersikap santun kepada mereka atau menyantuni mereka. Mereka malah menjahili saya. Jadi mereka itu saya santuni, malah mereka bersikap cuek atau bersikap bodoh itu kepada saya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? La in kunta kama qulta, jika ada engkau sebagaimana yang kau katakan, faka'annama tusifuhumul malla, kata Nabi, maka seakan-akan kamu menaburkan abu panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim ma dumta ala dzalik, dan kamu akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala karena ulah mereka itu selama kamu tetap mengerjakan hal yang demikian. Rawahu Muslimun, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang lain,
dan dia membalas kebaikan kita dengan kejahatan gitu ya, maka itu sama dengan kita telah menaburkan abu yang panas kepada mereka dan kita tetap dilindungi oleh Allah. Maksudnya apa? Gini Bu, ada orang itu, maaf, mungkin Bu pernah dengar nggak gini, cara membalas kezaliman orang lain kepada kita adalah dengan cara jadikan dirimu sebagai orang yang sukses. Tahu ya? Nah, karena itu pasti akan bikin belingsatan orang yang dengki kepada kita. Nah, kebayang nggak orang yang sudah dengki sama kita terus tahu-tahu dia butuh bantuan kita bantu? Itu sebagian mereka malah belingsatan itu. Sudahlah mereka benci sama kita, kondisi mereka butuh kepada kita. Itu ketika kita bantu, itu belum tentu mereka berterima kasih kepada kita. Bisa jadi mereka apalah semacam-macam. Saya contoh kasus. Saya pernah punya jamaah itu pas kajian di Kemang Pratama, bukan orang sini nanti. Orang Kemang Pratama. Nanti orang sini saya ceritakan di sana. Jadi ceritanya itu orang ini nanya ke saya, Ustadz, saya ini punya om. Om saya ini Ustadz, dia itu miskin, tidak mampu. Saya santuni Ustadz. Itu alih-alih terima kasih Ustadz. Alih-alih terima kasih, dicela saya Ustadz. Halah cuman segitu, ngomongnya gitu. Jadi kalau saya kasih itu ngomongin gitu Ustaz, alah cuman segitu. Suatu saat kita tambah Ustaz, masih ngomong gitu juga, alah cuman segitu. Omnya sendiri itu. Suatu saat saya main ke rumahnya Ustaz, ternyata furniture rumahnya itu udah cobolek semua. Kita ganti yang baru Ustaz, kita beli yang baru itu, kita beli yang baru untuk om saya itu. Kita masih ngomong gitu, halah cuma segitu. Iya nggak tahu terima kasih. Terus beliau nanya ke saya, kan saya sebagai manusia biasa kesel Ustaz. Oh iya Bu, ya kesel. Saya bilang gitu, karena ada ibu-ibu ini. Boleh nggak Ustaz? Dia bilang, saya tidak bantu om saya lagi. Boleh nggak Ustaz? Saya tidak bantu om saya lagi. Saya jawab boleh. Saya bilang boleh. Boleh, saya bilang, boleh. Karena kalau saya bilang nggak boleh nanti dia marah sama saya. Loh kok bisa boleh Ustaz? Ya karena keponakan kepada paman itu nggak wajib. Sifatnya tabarruk, semacam sedekah yang diutamakan, tapi tidak wajib. Beda dengan ke bibi ya. Bibi dari ibu. Kalau bibi dari ibu itu menduduki kedudukannya ibu kata Nabi. Ya. Yang terutama ibu yang ya kalau ibu udah meninggal, bibi dari ibu itu menduduki kedudukannya ibu ya. Terus kemudian saya bilang gini, boleh Bu, boleh. Cuman tidak lebih baik, saya bilang gitu. Yang lebih baik bagaimana Ustadz? Yang lebih baik maafkan beliau, tetap bantu beliau. Sulit Ustadz, dia bilang gitu. Saya bilang, saya ngomong gampang ini sopo, saya bilang. Yang ngomong gampang itu siapa, saya bilang. Saya bilang sama beliau, bahkan saya pun belum tentu mampu, saya bilang. Artinya kita ini belajar ya, kita semua belajar. Justru karena sulit itulah makanya pahalanya besar. Ya, kalau gampang hadiahnya kipas angin Bu nanti. Kalau sulit pahalanya surga. Nah justru yang model kayak gini nih Bu, kalau jenengan diuji oleh Allah kayak gini ini kesempatan dapat pahala silaturahim Bu. Karena dalam Sahih Bukhari kata Nabi, bukanlah menyambung rahim itu orang yang membalas kunjungan atau hadiah, tapi orang yang memperbaiki hubungan dengan pihak yang merusak hubungan dengan kita. Bukan mantan ya, bukan, tapi yang apa namanya, keluarga maksudnya. Bisa dipahami ya. Nah, begini Bu, enak ngomongnya ya. Prakteknya apa tadi ada? Sulit pakai dal, tapi semoga Allah mudahkan untuk kita. Amin insyaallah. Lah, itu contoh Bu ya. Berbuat baik, jaminan dari Nabi di hadis ini,
Kalau dia tetap istiqomah dengan berbuat baik pada kerabatnya tadi, dia dijamin oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijamin akan dapat pertolongan Allah. Sementara keluarganya yang buruk tadi itu justru dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia telah memutus rahim dan dia termasuk yang dalam ancaman Nabi, kama qala yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Sementara yang tetap berbuat baik tadi, insya Allah dia akan dijamin oleh Allah, oleh Nabi dalam hadis ini akan ditolong oleh Allah. Tidak usah khawatir. Itu satu. Kemudian yang kedua, contoh lagi yang lain misalnya, maaf, banyak enggak atau pernah ada enggak misalnya, maaf di sini insya Allah enggak ada, tempat lain ada. Anak yang paling berbakti itu justru kadang oleh orang tua dimusuhi. Sementara kita orang dablek malah disayang. Wah banyak ya. Itu ujian namanya itu ujian. Anak yang berbakti gak patek dianggap. Saya waktu ndablek disayang. Kadang yang ngono njaluk duit teko anak sing kene dipitan dene anak sing itu ujian namanya. Allah. Sebenarnya kasihan orang tua kayak gitu, kasihan sebenarnya karena dia telah berbuat tidak adil sebenarnya. Allah. Termasuk mantu sing berbakti gak patek dianggap, mantu sing rodok-rodok disayang. Ngono-ngono. Iya yang baik, ujian bagi yang baik ya. Itu ujian itu. Allah Akbar. Saya itu punya jamaah. Orang Kemang lagi, orang sini orang Kemang sana. Punya ibu itu. Jamaah saya orangnya berbakti banget sama ibunya, berbakti banget. Kalau ibunya minta baju, itu dibeliin 10. Tidak tanggung-tanggung. Minta baju ini, dibeli 10 langsung. Coba saking anaknya. Terus kalau ibunya minta duit, dikasih dompetnya, suruh ambil sendiri uangnya udah. Karena di dompet dikit, yang banyak kan di ATM ya. Enggak, maksud saya beliau segitu-gitu aja gitu maksudnya orang. Udah, mama ambil aja berapapun yang mama mau. Karena ibunya kan taunya uang cash gitu. Monggo dia. Gitu. Tapi di antara anak-anaknya, ini anak yang paling sering diomelin, yang paling sering dimusuhi. Sementara ada beberapa anak yang lain yang notabene itu dalam tanda kutip ya, kadang menjadi beban bagi orang tua, itu malah di saya. Itu yang namanya ujian. Nah begitu-gitu. Ada jamaah itu WA saya sampai kasihan sama suami saya, Ustaz katanya. Itu seperti dia. Saya bilang nggak usah fokus sama balasan dari orang tua, fokus pada balasan dari Allah saja. Kalau kita fokus pada balasan dari orang tua, capek kita. Tapi kalau kita fokus pada balasan dari Allah, mau orang tua ngapain kayak terserah, yang penting kita berbakti aja sama orang tua udah. Kesalahan orang tua kita mintakan ampun pada Allah, semoga diampuni dan terus gitu aja. Jadi singkat kata singkat cerita, ya begitulah kadang warna-warni kehidupan. Ngaten nggih? Nah, pun. Tapi kalau sanggup sabar tadi, insyaallah nggih, itu nggih berat. Enak ngomongnya gitu. Tapi kalau berhasil, oh insyaallah dapat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Insyaallah. Allahu akbar. Macam-macam. Sekarang bab tentang marah karena larangan agama dilanggar dan membela agama Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang, ini surah Al-Hajj ayat 30. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Kalau dalam konteks haji yang terhormat di sisi Allah, hormat itu tanah haram, Mekah, Madinah, Masjidil Haram. Terus kemudian dalam konteks haji ya, Ka'bah itu sendiri, Safa, Marwa, dan beberapa tempat-tempat yang Allah muliakan lah. Maka kita harus memuliakan sebagaimana
Allah memuliakannya, maka kita harus memuliakannya. Di situ kalau sampai ada terjadi penghinaan, pelecehan terhadap tanah suci, tempat-tempat yang Allah sucikan, sepatutnya kita membela atau marah. Paling enggak berpihak kepada kebenaran berkaitan dengan jangan sampai tanah suci itu dilecehkan. Dalam konteks kekitaan sekarang, apa yang terjadi di Masjidil Aqsa saat ini? Ketika di sana muslimin seperti yang kita lihat di beritanya dizalimi dengan kezaliman yang sangat luar biasa. Maka kalau kita tidak bisa ke sana membantu untuk berperang misalnya, paling tidak letakkan hati kita untuk berpihak kepada yang terzalimi. Terutama berpihak kepada kemerdekaan Filistin demi dimudahkannya muslimin untuk sholat di Masjidil Aqsa dan guna terjaganya kehormatan Masjidil Aqsa, tempat yang notabene dimuliakan oleh Allah. Itu harus peduli, kita nggak boleh nggak peduli. Kalau kita menyaksikan apa yang terjadi saat ini dan kita tidak peduli walaupun dalam bentuk keberpihakan dalam hati, ngerinya masuk dalam kategori yang kita tidak menghormati apa yang Allah jadikan terhormat di sisinya. Dan ngerinya itu berdampak kepada terjatuhnya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min syarri dzalik. Udah begitu, udah enggak peduli, ditambah lagi nauzubillah berpihak kepada pihak yang zalim. Nah, repot. Yang sering dikenal istilah Yahudi pesek. Yahudi apa? Pesek. Kan repot. Sudahlah ngerti ada kezaliman, alih-alih membela yang dizalimi malah membela yang menzalimi. Ada yang dijajah kok belo yang menjajah, kan repot. Pun nggih hati-hati mawon. Apa ada yang begitu Ustaz? Nanti silakan lihat di medsos siapa-siapa yang seperti itu. Lanjut hati itu contoh. Sekarang terkait dengan person, ada orang-orang yang memang Allah tetapkan kemuliaan di sisinya. Maka kepada mereka kita harus memuliakan. Seperti para nabi dan rasul, para sahabat, para ahli waris nabi yaitu para ulama warasatul anbiya, pejuang-pejuang di jalan Allah. Kalau kita anak, orang tua, kalau Anda istri, suami misalnya. Itu kan ketentuan-ketentuan person-person yang Allah perintahkan kita untuk memuliakannya. Maka kita muliakan. Kalau kita tidak memuliakan, ada risikonya tentunya. Itu seperti itu. Makanya dalam Islam tidak boleh mengingkari satu nabi pun, tidak boleh. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi itu, semuanya harus kita muliakan. Walaupun di antara beliau-beliau ada yang lebih mulia, tapi semuanya harus kita muliakan. Demikian juga ketika kita bicara ulama. Nah, selama walaupun lintas afiliasi kita tetap harus memuliakan. Jangan hanya karena misalnya ada orang NU nggak mau hormat sama ulama Muhammadiyah. Hanya karena orang Muhammadiyah terus tidak mau menghormati ulama di NU, atau hanya karena dia Al-Irsyad tidak mau menghormati yang di Persis, yang di Persis tidak mau menghormati yang di Salafi misalnya. Harus dihormati semua. Saya pribadi itu walaupun ada beberapa ulama yang pendapatnya saya tidak sepakat, tapi saya tidak berani kemudian menghina. Kesalahan beliau urusannya dengan Allah, tapi sebagai seorang pejuang dalam agama ini, sebagai seorang ulama, apapun afiliasinya saya tetap hormati. Kalau saya pribadi, saya mengambil sikap itu. Jadi kalau seringnya saya gunakan, terlepas dari apapun itu, ulama-ulama itu semua saya hormati. Tidak berani saya untuk non sewu menghina. Tidak sepakat tidak apa-apa. Saya tidak sepakat dengan pendapat beliau karena saya pilih pendapat ulama yang lain, tidak ada masalah. Yang penting jangan disertai dengan menghina. Kadang saya ini miris
Miris ketika ada sebagian kelompok dengan afiliasi tertentu menghina ulama dengan afiliasi yang lain, yang akhirnya berujung pada saling menghina di antara ulamanya itu. Ketika itu terjadi, saya teringat apa coba? Saya teringat perkataan sabda Nabi ketika mengatakan termasuk dosa besar adalah ketika seorang menghina ayahnya. Sahabat bertanya, emang ada ya Rasulullah seorang yang menghina ayahnya, orang tuanya maksudnya? Kata Nabi, ketika seseorang menghina orang tua orang lain dan orang lain itu menghina orang tuanya, maka itu sama dengan dia telah menghina orang tuanya. Maka orang yang menghina ulama di afiliasi yang lain hanya gara-gara dia tidak sepakat dengan afiliasi itu, yang berdampak kepada afiliasi lain menghina ulama yang di kelompok yang di dirinya, itu kan sama dengan menghina ulama. Itu yang kita tidak mau. Dan dalam Islam bahkan kita tidak boleh menghina sesembahan agama lain. Apa kata Allah? Karena akan berdampak kepada mereka, akan menghina Allah tanpa ilmu. Maka saya sering baca lelucon guyonan-guyonan yang berkaitan dengan sesembahan agama lain ya. Nah, itu saya tidak sepakat. Kenapa? Karena Qur'annya melarang juga. Dan itu akan berdampak kepada menghina Allah tanpa ilmu nanti. Itu seperti itu. Makanya kan dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah masuk ranah akidah, ranah teologi, lakum dinukum waliyadin. Kecuali mereka menyerang Islam dan kita punya kemampuan menjawab itu, baru kita jawab. Dan konteksnya kalau itu bukan menghina, kalau itu membantah tuduhan, kalau itu beda bab nanti. Makanya kritik sama menghina itu beda. Kalau dalam konteks kritik silahkan, tidak ada masalah. Itu yang kedua person ya. Dan yang ketiga berkaitan dengan syariat agama ini. Itu sesuatu ketentuan yang Allah muliakan. Maka jangan sekalipun meremehkan ketentuan dalam agama ini. Maka hati-hati kalau ada orang yang tidak sholat, itu ada kemungkinan dia fasik dosa besar. Bukan kemungkinan, pastinya dia fasik dan dosa besar. Tapi ada kemungkinan dia menjadi kafir ketika dia meremehkan sholat dengan mengatakan wis gak sholat, ngenyek sholat, nyopo jungkang jungking kuwi apa, menghina. Nah, itu kalau bahasanya Imam Syafi'i sudah murtad dengan kesepakatan para ulama, maka hati-hati. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, mentok fasik dosa besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sudah menghina sholat, sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Hati-hati. Makanya ketika ada orang yang meninggal di daerah Pondok Kelapa saat itu, orang-orang nanya ke saya, Ustadz, ini yang meninggal tidak pernah kita lihat sholat dia Ustadz. Tapi agamanya Islam Ustadz. Mungkin dia sholat di rumah, saya bilang. Coba tanya sama keluarganya. Kata keluarganya emang nggak sholat katanya. Oke nggak sholat. Yang kedua, coba tanyakan. Atau mungkin Anda ada yang jadi saksi, pernah nggak dia menghina sholat? Nggak pernah sih Ustaz, ya sudah. Kalau dia nggak pernah, dalam madhab Syafi'i tetap dia harus disolatkan sebagai seorang Muslim, tapi fasik dia, karena dosa besar, pelaku dosa besar. Kalau dzahiri langsung stempel kafir itu. Kalau dzahiri itu karena orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu dianggap sudah keluar dari Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i dirinci. Kalau dia karena muwales gitu ya, maka dia fasik dosa besar. Tapi kalau dia menghina salat, meremehkan salat, itu sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Ngoten nggih? Yang mana? Yang menghina sholat. Kalau yang nggak sholat tadi, kalau saya bilang tadi, kalau dia tidak pernah menghina sholat, saya bilang tetap sholat aja. Karena gini Bu, ini rumusnya Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, aku menyangka orang itu Muslim, tapi ternyata dia kafir. Itu lebih baik daripada aku menyangka orang itu kafir, ternyata dia Muslim. Itu teorinya Qadhi Iyad itu. Karena dalam fikih itu ada rumus gini Bu, menetapkan hukum yang lebih ringan dan salah itu lebih baik
daripada menetapkan hukum yang lebih berat tapi salah. Menyangka orang itu kafir padahal dia muslim itu lebih berat hukumnya daripada kalau kita nyangka orang itu muslim tapi ternyata dia kafir. Nah, makanya saya bilang kalau Anda tidak pernah tahu orang ini menghina sholat, karena saya pernah tahu Bu, ada orang yang dia tidak hanya meninggalkan sholat, dia menghina sholat dia. Kalau dia menghina sholat, dia sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Itu ya, jadi acuannya itu aja. Nah, kalau kenapa? Kalau real dia pernah berkata begitu dan dia tidak mentobati kata-kata itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggih. Enggak, kalau dia enggak mentobati kata-katanya itu, kata-kata jengkang-jengking menghina salat itu. Ya, sebenarnya gini, pokoknya kalau saya punya, karena saya bermadzhab Syafi'i itu rumusnya ya. Nah, terus saya tambahkan lagi nih Bu. Pokoknya kalau sampai dia menghina salat, maaf ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Maaf ya, kalau dalam mazhab Syafi'i yang model gitu enggak disalatkan gitu. Nggih, nun sewu nggih itu ya sependek yang saya pahami. Nah, ini rumus lagi gini Bu. Ada sebagian orang itu tidak sholat dengan dalih begini. Yang sholat ruh saya. Yang sholat ruh saya. Daya. Itu yang menyimpang ya. Yang menyimpang itu namanya. Gak semua yang ma'rifat begitu, tapi ada yang begitu itu yang menyimpang. Jadi saya mau terangkan dulu Bu ya. Jadi ada orang-orang tertentu itu dengan dalih yang sholat ruh saya, badan saya gak sholat. Nah, saya mau terangkan dulu, ya niat atau ruh, ya, yang penting iling, yang penting ingat. Tadi yang penting ingat. Jadi yang sholat itu ruh saya, jasad saya tidak perlu sholat. Saya bilang gini, bagaimana mungkin ruh dengan jasad itu rivalitas? Tidak mungkin, roh dan jasad itu rivalitas, nggak mungkin. Kalau ruh itu sholat, jasadnya pasti sholat. Kalau ada orang mengatakan ruh saya yang sholat, jasadnya nggak sholat, itu pasti bohong dia. Karena nggak mungkin roh dan jasad itu rivalitas, itu nggak mungkin. Karena yang menggerakkan jasad itu ruh. Kalau ruhnya sholat, pasti jasadnya sholat. Yang sering itu kan jasadnya sholat, ruhnya nggak sholat, itu agak sering yang begitu. Tapi fikih tidak persoalkan itu. Tapi maksud saya berkaitan dengan masalah ini adalah keliru kalau ada orang dengan dalih ruhnya yang sholat tapi jasadnya nggak sholat. Bagaimana mungkin ruh dirivalkan dengan jasad? Sementara jasad itu ikut aturannya ruh, ikut apa yang dimau oleh ruh, itu seperti itu. Nah, mesti akeh bohong ya. Makanya kan saya pernah dapat cerita, nggak tahu betul apa nggak cerita ini, tapi ini buat pelajaran aja. Bahwa ketika suatu saat ada orang yang kumpulan acara kayak gitu, itu waktunya jam sholat, ada sekelompok orang yang nggak mau sholat, katanya kami sholatnya cukup dengan ingat saja. Kami sholatnya cukup hanya dengan ingat saja. Akhirnya waktunya pembagian nasi bungkus itu, nasi kotak itu, yang sholatnya hanya ingat saja itu nggak dikasih nasi kotak. Kata protes, loh saya kok nggak dikasih makan gimana? Cukup ingat saja ya. Bukannya ingat sholat sama dengan sholat, berarti kalau ingat makan sama dengan, yuk beda lah ya, sama sholat juga beda. Saya teringat perkataan seorang mahasiswa. Dia nanya gini, bagaimana kalau seandainya sholat itu yang 5 waktu dikumpulkan jadi 1 di pagi hari? 5 waktu diborong di pagi hari. Boleh nggak? Dia bilang gitu. Ada mahasiswa nanya gitu. Biar nanti kalau main bola, ngerjain tugas nggak usah mikir sholat. Sekarang gini aja, coba boleh nggak makan yang 3 kali sehari itu ditaruh di pagi semua? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani aja nggak bisa, apalagi kebutuhan rohani. Wis paham ya? Ngoten nggih. Nah, jadi wis macam-macam ceritane wong. Jadi syariat, jangan sampai apa tadi Bu? Meremehkan syariat. Termasuk jangan sampai meremehkan yang diharamkan.
Maaf, saya sering contohkan. Ada 3 orang, ada 2 orang nyolong 1.000 rupiah, bukan ya dolar, rupiah. Yang satu ngomong gini, ya Allah, ngapain pakai nyolong segala tadi? Sabar dikit kan enak tadi, astagfirullah. Yang pertama dia nyesel ya. Dia berdosa mungkin karena dia sengaja mencuri itu, tapi dosanya insya Allah diampuni lah. Perkara yang maklum insya Allah diampuni lah. Nah, tapi yang kedua dia ngomong ini, alah cuma 1.000 aja nggak apa-apa. Alah cuma 1.000 aja nggak apa-apa. Itu memang kelihatannya yang dicolong cuma 1.000. Tapi itu dosanya bisa sangat besar sekali. Kenapa coba? Menghalalkan ya apa yang diharamkan oleh Allah. Karena apapun namanya mengambil hak orang lain tanpa seizin yang punya hak, itu zalim, dan zalim itu terlarang dan itu haram. Ya walaupun dosanya tidak sebesar kalau yang korupsi 1 triliun atau 2 triliun itu, tapi kan tetap ada sesuatu yang haram yang nggak boleh dihalalkan. Menghalalkan yang haram itu dosa besar. Bisa dipahami ya? Ada orang ngambil uang rakyat, Pak Haji, ini uang rakyat ini Pak Haji. Loh, saya kan juga rakyat. Oh, saya membenarkan untuk mengambil hak orang lain, repot. Enggak benar. Itu seperti itu. Nah, itu kalau sampai terjadi menghalalkan yang haram, itu bisa dosa besar. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Jadi kalau haram, akui saja haram. Makanya saya ada beberapa orang yang mungkin mohon maaf belum bisa menutup aurat misalnya. Nah, terus kemudian berdalih dengan yang penting kan hatinya dulu berjilbab, yang penting cocok akan cangkem. Kalau memang belum sanggup mentaati perintah Allah untuk menutup aurat, udah mending ngaku saja. Ya Allah ampuni hamba yang memang belum bisa. Iya, daripada terus sibuk mencari alibi, pembenaran bahwa seolah-olah bahwa itu adalah benar itu. Terus mending memang salah mengenai aku memang enggak benar. Saya sedang belajar memperbaiki diri, terus mudah-mudahan ada masa di mana saya diberi hidayah oleh Allah. Oh, mending gitu daripada selalu cari pembenaran. Oh, daripada akhirnya ujungnya malah naudzubillah, ngerinya itu menghina syariat nanti, ngerinya itu gitu. Akhirnya kan muncul daripada itu jilbaban tapi akhirnya ngerinya itu terus menghina syariatnya itu loh, ngerinya itu bahaya. Saya sering bilang di mana-mana. Kalau memang kita tidak hanya wajib, maksud saya sendiri, jika ada ketentuan-ketentuan dalam syariat ini kita masih belum bisa mengamalkannya, mending buat iktiraf pengakuan si Allah, ampuni hamba ya Allah. Sungguh Kau Maha tahu hamba ingin taat kepadamu, namun ada satu dan hal yang mungkin buat hamba belum bisa. Entah karena dominasi kepentingan, nafsu dan syahwat, atau dominasi apalah yang mungkin kita belum bisa. Gitu. Nah, mending membuat iktiraf di hadapan Allah. Jangan sibuk membenar-benarkan itu maksudnya. Kalau salah ya salah dan minta ampun sama Allah sambil terus mohon pertolongan Allah semoga kita diberi kemauan dan kemampuan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Terus waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Muhammad surah ke-47 ayat 7. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, kalau kata Imam Ghazali rahimahullah, orang itu kalau beribadah kepada Allah itu dia durhaka kepada setan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, kita durhaka kepada setan. Tapi kalau kita berjuang di jalan Allah, itu ngajak perang setan. Saya teruskan ya. Ketika ibu sholat di masjid, ibu durhaka kepada setan. Ketika ibu jadi pengurus masjid, ngajak perang setan. Paham ya? Ketika ibu taklim begini ini, ibu durhaka kepada setan. Tapi ketika menjadi pengurus majelis taklim, menjadi donaturnya, itu ngajak perang setan. Tahu bedanya apa? Kalau jamaah kan yang penting berbuat nggih. Kalau jamaah anggota maksudnya. Tapi kalau pengurus kan
Berjuang, iya. Nah, orang yang berjuang itu sama dengan ngajak perang setan. Maksudnya apa coba? Karena ngajak perang setan, kata Ibnu Jauzi, setan akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia untuk menfitnah orang itu. Mbuh ya apa carane wis. Mbuh ya apa carane. Jadi panah-panah fitnah itu kan diarahkan kepadanya, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Kalau dari bangsa jin kata para ulama bentuknya sihir. Kalau dari bangsa manusia bentuknya cangkem elek. Makanya nun sewu nggih, dalam berjuang di jalan Allah itu kadang ada saja kendalanya. Mbok apa ono ae. Tapi Allah udah kasih jaminan, asal ikhlas, tidak usah khawatir, pasti ditolong oleh Allah. Asal ikhlas. Nah, asal kita berjuang dengan baik dan benar, dengan ikhlas, tidak usah khawatir, pasti ditolong oleh Allah. Dan orang-orang yang concern dalam perjuangan di jalan Allah, terutama dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, itu dijamin oleh Allah, insya Allah doanya juga mustajabah. Karena orang seperti ini dekat dengan pertolongan Allah. Nah, makanya dalam kita berjuang di jalan Allah itu yang ikhlas karena Allah, termasuk menjadi penggiat-penggiat dakwah, jadi pengurus majelis taklim, jadi pengurus masjid, penggiat-penggiat dakwah, donaturnya misalnya, atau jamaahnya yang aktif nggih, insya Allah tidak usah khawatir, itu kita akan insya Allah dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memperjuangkannya, tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi juga memperjuangkan. Makanya tadi saya bilang, kalau kita beribadah kepada Allah, kita durhaka kepada setan. Tapi kalau kita berjuang di jalan Allah, kita ngajak perang setan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Nggih, monggo Bu. Monggo silakan. Nggih. Loh, jenengan Baitul Makmur? Oh, di sana. Grand Prima Bintara nih. Di Grand Prima Bintara kan? Oh. Bagus. Yang pertama, makam itu di tanah mana dulu ya? Kalau di tanah umum, tanah wakaf, tanah umum ya, itu tidak boleh dibangun di atasnya melebihi jatahnya itu. Karena kalau melebihi jatahnya berarti memakan hak orang lain. Karena kan itu hak orang lain gitu. Itu kalau di pemakaman umum, itu dulu. Dan dibenarkan membangun di atas makam itu maksimal tingginya 1 jengkal dari tanah, maksimal 1 jengkal. Ini untuk umumnya ya. Umumnya kaum muslimin itu 1 jengkal. Itu biasanya sebatas supaya tidak hilang saja sebenarnya. Itu sejengkal Bu. Terus catatan pentingnya adalah, yang penting sebenarnya bukan membangun fisik kuburannya sebenarnya. Asal sudah ada tanda sekiranya tidak hilang, itu sudah cukup sebenarnya. Kecuali memang betul-betul dikhawatirkan hilang ya. Itu monggo, tapi itu pun tadi harus perhatikan ini tanah umum atau tanah pribadi. Kalau kan ada pemakaman keluarga kan, kalau itu monggo lah terus. Tapi kalau umum harus betul-betul sebatas yang memang menjadi haknya, gak boleh lebih, karena kalau lebih namanya gosok, ngambil hak orang lain. Terus kemudian maksimal setinggi sejengkal, maksimal itu, gak boleh lebih. Jadi itu dulu Bu. Yang kedua, ingat tadi ini catatan pentingnya, membangun yang di permukaan itu tidak lebih penting daripada membangun yang di dalam, maksudnya di alam barzahnya gitu. Maka kalau punya dana, kalau untuk membangun alam barzahnya itu lebih baik sedekah ke masjid, musola, majelis taklim dan seterusnya. Untuk sedekah jariah atas nama orang tua atau siapa yang sudah meninggal itu lebih baik sebenarnya, karena itu yang lebih melapangkan alam kuburnya daripada sekedar bangunan di atasnya. Nah, hukum orang yang membangun bagaimana? Tidak apa-apa selama dia patuhi aturan tadi itu. Jadi pastikan kalau itu di tanah umum tidak melebihi batas, dan yang kedua tidak lebih dari 1 jengkal itu.
Nah, kalau orang yang meninggal mah nggak tahu menawa udah meninggal. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh sama-sama sepuhnya. Nggih, monggo ibu dulu. Ini Pak, kalau di Jawa itu kan kuburan itu dipakai putih gitu ya sendiri. Nggih. Rata-rata kan ada buku Nggih. di kampung-kampung. Nggih. Nggih. Itu di mana? Sependek yang saya pahami, sepatutnya lah yang sudah ditinggikan itu kalau nanti ada dana lagi dipapras gitu. Kalau ada dana dipapras maksimal setingginya sejengkal. Nah, sebenarnya gini, di dalam diskusi fikih itu boleh, untuk yang tinggi itu boleh, tapi itu sebatas untuk tokoh-tokoh bersejarah yang khawatirnya sejarah hilang terus dia makanya ditinggikan. Saya ngomong fikih ya, nggak ngomong hadis, ngomong fikih. Diskusinya kalau fikih kan pasti gayeng ya, yes and no-nya pasti ada. Nah sekarang pertanyaannya, keluarga kita ini siapa? Kan maaf, bukan pejuang, bukan siapa, maka maksimal setinggi aja. Jadi non sewu nggih, kalau sekiranya nanti ada duit, ada uang, ya musyawarah keluarga, ini dipapras ya, dirapikan sejengkal saja, karena ada larangan dari Nabi untuk meninggikan kuburan di atasnya lebih dari 1 jengkal. Ngoten mawon. Itu syariat itu penting, bukan apa-apa Bu. Pertama, di antara hikmah tasyrihnya ya, supaya orang itu tidak sibuk membangun kemewahan di atas kuburnya itu loh. Karena itu, yang penting itu membangun kemewahan di alam barzahnya. Jadi kalau dana itu cukup, mending buat beli Quran, mushaf Quran, atau sedekah ke masjid, musola, atau bantu beasiswa ke rumah sakit, itu lebih melapangkan kuburnya. Tapi sementara pun kaku-kaku nggih, biarkan dulu yang terjadi. Pelan-pelan kalau memang ibu punya pengaruh, punya power, ngomong ke keluarga. Nah, kalau bisa ini dirapikan supaya sejengkal. Tapi kan memang kondisi orang kan beda-beda nggih. Kadang kita ini resesif. Ada yang kita maunya gitu tapi keluarga ngotot. Ada ya wis semuanya udah ya sudah yang didoakan aja. Yang lalu biar berlalu, kedepannya jangan begitu lagi, teman-teman. Wallahu a'lam. Tapi kalau punya power lakukan itu, kalau punya power. Tapi nggih ojo kasar-kasar, nanti takutnya putus silaturahim. Pelan-pelan saja. Sebenarnya kalau yang meninggal sendiri nggak ada masalah. Cuman yang berbuat itu mbuh ya apa dosane iku. Kalau yang meninggal sih insyaallah nggak ada masalah, beliau sudah meninggal. Itu kan sudah ya sedang mengalami apa yang dialami di alam kuburnya gitu. Ngoten nggih? Monggo Bu Guru. Sampun. Kalau ada pertanyaan seperti yang Ibu tanyakan itu, lebih utama mana beristighfar dengan bersolawat? Kalau harus pilih ya, solawat lebih utama daripada beristighfar. Kalau Ibu nanya ya, kalau harus pilih. Walaupun saya sering bilang di sini, semua zikir yang Nabi ajarkan itu seperti bulatan, satu kesatuan yang mestinya kita amalkan semampu yang bisa kita lakukan semuanya kalau bisa. Tapi kalau harus pilih antara istighfar dan sholawat, pilih sholawat. Kenapa begitu? Begini Bu, di dalam sholawat ada nilai ampunan Allah. Di dalam istighfar nggak ada nilai sholawat. Dari mana Ustadz taunya? Ibu di sini insya Allah nanti kita ketemu atau belum ya? Atau sudah saya lupa saya? Di sini nanti insya Allah ketemu atau sudah saya lupa? Bab tentang sholawat itu ada hadis Nabi gini: Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Nabi, dibalas dengan 10 salawat. Allah bersalawat kepada hambanya. Jadi kalau kita sekali bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Itu minimal ya, bukan maksimal, minimal. Dan itu untuk jenis salawat yang ngasal, bukan yang kita serius bersalawat. Itu 10 salawat, 1 salawat itu nilainya apa kata para ulama? Nilainya rahmat, ta'zim, maghfirah. Berarti kalau Allah berselawat kepada kita, Allah rahmati kita, Allah muliakan kita, Allah ampuni kita. Berarti di dalam salawat itu ada istighfar. Di dalam istighfar nggak ada salawat. Makanya kalau ibu nanya mana yang lebih utama, salawat. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih.
Iya. Ya, ya. Ya. Betul. Itu hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Di sini juga ada itu. Lihat itu sini juga ada. Di Riyadhus Shalihin juga ada. Nggih, monggo. Bagus. Itu di masa Nabi sudah terjadi. Ketika orang-orang miskin mengeluhkan orang-orang kaya bisa bersedekah, Nabi cuma mengatakan setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyingkirkan duri dari jalan sedekah, mengajak orang dalam kebaikan, mencegah itu sedekah. Ternyata dalam pandangan Islam sedekah itu tidak harus dengan harta. Nah, itu Nabi bersabda itu ke orang-orang miskin. Nah, terutama ke orang-orang miskin maksudnya. Terus kemudian yang kedua, beritahu orang yang kaya. Jadi kalau misalnya maaf ada orang yang tidak mampu, kasih tahu orang yang mampu. Itulah ada orang yang tidak mampu. Siapa? Saya. Misalnya gitu. Ketika dia memberitahukan orang lain yang untuk bersedekah, hadis Sahih Muslim. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, iya dapat. Itu misalnya. Bisa dimengerti ya. Jadi sedekah itu tidak melulu harta. Ya, saya kira itu termasuk sedekah doa. Ya, dalil tadi itu memang tidak untuk yang berharta. Bagi yang berharta ya dengan harta. Ya, jadi memang konteks hadis itu sependek yang saya pahami, ketika sebagian fuqara masakin mengeluhkan ketidakmampuannya bersedekah, padahal mereka sangat ingin bersedekah, maka Nabi semangati dengan tadi itu. Wallahu a'lam. Padahal dia kaya. Nah, itu nggak benar gitu kalau untuk orang kaya ya. Kalau untuk orang kaya berkata begitu itu dia benar tapi tidak benar ya. Dia benar tapi tidak benar. Nah, dia benar, sedekah itu tidak hanya harta. Tapi kalau itu dipakai dalil untuk dia pelit, nah itu yang salah itu. Nah, ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya ibu bilang, ibu benar tapi ibu salah gitu. Ibu bilang aja, ibu benar tapi ibu salah, bilang gitu aja. Ke dia ibu ngomong gitu, ibu benar tapi ibu salah. Ibu benar tidak salah karena Nabi yang bersabda bahwa sedekah itu tidak hanya dengan harta, tapi sedekah itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dengan menyingkirkan. Itu betul, ibu tidak salah. Tapi kalau ibu katakan itu untuk menghindari sedekah dengan harta padahal ibu mampu, kalau bahasa kasarnya pelit maksudnya, ya ibu salah itu aja. Iya, gitu ya Bu ya. Oke, monggo. Menyidya Bu? Kenapa terus? Oh, boleh, tapi jangan disertai dengan keyakinan bahwa itu pasti makam kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Boleh, tapi tidak boleh disertai dengan keyakinan bahwa itu pasti makam kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Ya, boleh tidak apa-apa. Tapi kalau kata Imam Al-Qurtubi, menyiapkan makam dan kain kafan itu tidak termasuk dalam kategori persiapan menghadapi kematian. Itu persiapan pemakaman kata beliau. Itu dalam kitab At-Tadhkirah. Boleh tapi tidak apa-apa. Secara muamalah boleh. Tapi tidak masuk dalam kategori persiapan menghadapi kematian. Persiapan menghadapi kematian itu Bu, i'tiqad, jaga iman Islam. Jangan remehkan doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan remehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus perbanyak ibadah dan amal yang soleh, cetak generasi penerus yang soleh, investasi ukhrawi yang pahalanya terus mengalir. Itu baru namanya persiapan menghadapi kematian. Tapi kalau yang tadi itu menyiapkan makam dan kain kafan, itu kalau kata Imam Al-Qurtubi itu bukan persiapan menghadapi kematian, itu persiapan pemakaman kata beliau. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan diyakini itu pasti makam kita karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Cukup dulu Bu ya, sudah hampir zuhur, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah
sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, moga Pak.